sekso marga Pandhawa lungi krana wayang kara wisaya panca kara sasra wasta jempare ganti tinata marat warna wajra amit iki aku ning endi yo Kang Iki burung cangkring. oh ning burung cangkring Kang iya jarine akeh suwike yo Kang aya suwike barang iki aku dadi tukang ngiri kuda wong-wong sing bakal manembah lan nindakake sabdaning Gusti Allah tak kuda jenengku Ditya Para Pedhut Cegara nggih satriya kowe sapa nakoni marang aku Raden Janaka Raden Janaka Raden Permati arep menyang endi Raden Permati Oke, obokan dadi laku candra ulang kedeng-kedeng ngerandu. Ora kena kudu bali. Arep bacot. Ora kena. Wani karo aku sing takut yen ampang. Oh, canda. Toko tugel gulumu satriya. Jadi Bapak Ibu dalam wayang Jawa ini satria biasanya Janaka atau Abimanyu atau satria yang lain itu menunjukkan sebagai watak yang baik ya, watak yang taat kepada orang tua, watak yang taat mengabdi kepada Tuhan ya. Jadi hal yang baik diwujudkan dalam sifat satria. Sedangkan raksasa atau buta ini melambangkan sifat yang jahat ya, jahat. Jadi kalau firman Tuhan berkata ojo laku jino, kalau ini lakukanlah, soalnya itu nikmat ya. Selingkuh bagi watak satria itu jelek ya, tapi bagi raksasa selingkuh itu singkatan dari selingan indah keluarga utuh, indahnya kan gitu ya. Jadi ini raksasa ini, dan seringkali juga ada raksasa yang lain ini yang disebut cakil ya, cakil. Jadi dua raksasa ini melambangkan hal-hal yang buruk dalam sifat watak manusia ya. Di dalam wayang itu ada namanya perang kembang ya. Perang kembang itu yaitu peperangan antara kesatria dan raksasa atau cakil ini ya. Perang kembang itu perang yang menjadi kembangnya Kidalang dalam memainkan wayang ya, itu perang yang sangat sulit bagi saya. Saya pernah belajar pedalangan di Sekolah Pedalangan Negeri Andra Yogyakarta 3 tahun. Itu sulit. Jadi gerakan-gerakannya tidak saja ini tubruan namanya ya. Jadi tapi juga ada namanya gendiran ya. Jadi ini tangan dalang akan seperti ini. Kalau ini ada layar dia akan tek gitu kan begitu ya. Terus ini ketika dia mau menempel jadi nah gitu ya. Jadi ini sulit. Namanya perang kembang. Dan perang ini mesti ada. Dan itu ada di Paket Songo. Paket Songo itu pada tengah malam. Di mana dalam keheningan
itu orang diajak untuk berpikir mengenai filosofi antara peperangan nafsu baik melawan nafsu jahat atau angkor. Dalang yang pakem itu harus menang Satrio. kebaikan atau satrio, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nanggap dalang kok menang cakilnya, ya, misalnya cakil itu gigit begitu, terus satrionya itu mati, ya, itu berarti dalangnya tidak mati, ya. Walaupun rasanya itu mahir dalam olah senjata, ya, wah kan begini dalangnya itu kayaknya itu muter-muter kan gitu ya, ya. Walaupun raksasanya itu memakai senjata apapun, ya, tapi dia harus kalah, ya, harus kalah. Jadi walaupun ini pakai keris ya, Satria tidak pakai keris ya, dia tidak boleh kalah Satria itu, ya. Bahkan dia akan merebut senjata itu, kemudian menusuk ke tas itu. Aduh, mati aku. Mati Kang, Pak. Orang tahu ngerti tetes jadi mati Kang. Ayo, belakno Pak ini kakangku. Jadi ini nanti akan berbeda. Ya, dia akan mengejar Satria. Mungkin Satrianya bisa juga dia kewalahan ya. Kewalahan. Karena dia capek mungkin ya, capek. Tapi itu kan khotbah bendino ya capek. Jadi ketika dia hampir kalah, dia akan keluarkan senjatanya, senjata pamungkas ya. Biasanya wujudnya ini apa? Panah ya, semparing. Ya. Aduh, mati ya. Akhirnya kalah, ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, ini adalah hanya gambaran bagaimana kehidupan kita, berperan percaya, ya, dalam melakukan, mengajarkan firman Tuhan, ya, pasti ada hambatan. Pasti ada hambatan. Ya. Mungkin secara internal, mungkin secara eksternal, ya, pasti ada hambatan. Tapi ingat, Tuhan berkata, ya, barang siapa yang menyesatkan, maka dia akan dilempar ke dalam laut, ya. Kepalanya akan diikat pada sebuah batu. Barang siapa yang tidak melakukan firman Tuhan, yang berdosa, jika matanya yang buat dia berdosa, maka cungkilah kata itu. Jika tangannya, potonglah tangan itu. Jika kakinya, potonglah kakinya itu. Artinya apa? Mari Bapak Ibu, kita akan belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, dan kita akan melakukan dengan penuh kesungguhan akan firman Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Amin. Mari